Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di web kami yang menganalisis seputar perekonomian Jawa Timur. Ini adalah profil dari tim kami. Analisis perekonomian Jawa Timur. Pertama, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran di Jawa Timur. Pengangguran di Jawa Timur didominasi lulusan SMK berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi itu berada di Kota Pasuruan. Dan sedangkan TPAK atau tingkat partisipasi kerja Jawa Timur paling tinggi itu berada di Kota Pacitan. Berdasarkan jenis kelamin, pencari kerja masih didominasi oleh perempuan, baik berdasarkan penempatan tenaga kerja, pencari kerja terdaftar, serta lowongan kerja. Nah, di mana hal ini berdasarkan aspek tersebut lebih banyak jumlah para pencari kerja dibandingkan dengan pasar yang menyerapnya. Nah, hal itu yang membuat banyaknya pengangguran. Selanjutnya ada tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan menurut Provinsi Jawa Timur 2018, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.332,59 jiwa. Meski memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak secara persentase, namun Jawa Timur bukanlah yang tertinggi dikarenakan rasio jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut sebesar 10,85%. Garis kemiskinan Jawa Timur terbanyak Kabupaten Probolinggo sekitar 425,32 ribu. Tercatat total keseluruhan garis kemiskinan Jawa Timur sebesar 13.947.600 ribu. Dan terakhir ada Kabupaten Sumeneb menduduki posisi tertinggi yang mengalami indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur sebesar 3,57 dan 1,15%. Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, IPM Jawa Timur sebesar 70,27. Di tahun 2019 mencapai 70,77 dan tahun 2020 mencapai 71,77. Surabaya tercatat mempunyai IPM tertinggi dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan upaya dari pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusianya cukup berhasil. Next. Selanjutnya sektor industri. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur 2017 sampai 2018. Sektor manufaktur ditargetkan mampu menyerap 16,3 juta tenaga kerja pada tahun 2017. Naik sekitar 5% dibandingkan tahun lalu 15,54 juta orang. Data PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi Jawa Timur. Berikut perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 434.114,16 miliar, perdagangan sebesar dan eceran representasi mobil dan sepeda motor sebesar 273.213,80 miliar, dan serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 163.360,57 miliar. Next, kependudukan. Jumlah penduduk Jawa Timur yang berumah tangga berdasarkan BPS, Kota Surabaya merupakan daerah kedudukan terbanyak di Jawa Timur, dan urutan kedua yaitu Kota Malang, dan yang terakhir yang paling rendah yaitu Kota Batu. Dari data tersebut, penduduk rumah tangga dari 9 kota di Jawa Timur memiliki jumlah rata-rata yang berbeda. Jumlah rata-rata banyak anggota keluarga sebesar 3,63, rumah tangga di berbagai kota di Jawa Timur memiliki kependudukan yang tinggi adalah Kota Surabaya. Next.
Upah minimum pada dasarnya ditentukan dari kebutuhan hidup layak. Upah minimum Jawa Timur tahun 2021 adalah 1.864, hanya naik 100.000 dari tahun 2020. Masyarakat Jawa Timur yang diwakili oleh KSPI menolak penetapan upah minimum Jawa Timur pada tahun 2021 karena mereka beranggapan bahwa angka itu tidak sebanding dengan UMK terkecil. Sebenarnya selain itu perlu diketahui bahwa penetapan UMP yang nantinya jadi tolak ukur penetapan UMK, salah satu indikatornya adalah kebutuhan hidup layak. Di mana biasanya untuk melihat kebutuhan hidup layak bisa dilihat dari angka indeks pembangunan manusia. Sedangkan indeks pembangunan manusia terkecil adalah di Kabupaten Sampang tahun 2020, yaitu 59,90% yang menetap sebagai upah minimum kabupaten terkecil. Next. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Dampak COVID-19 pada ketenaga kerjaan Jawa Timur. 4,23 juta orang penduduk usia kerja terdampak COVID-19. Angka pengangguran di Jawa Timur meningkat dengan perbandingan tahun 2019 dengan 2020 di bulan Agustus. Pada pertengahan tahun ini sudah mencapai 5,84% dari total jumlah penduduk di Jawa Timur. Selanjutnya, sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur melalui pintu masuk Juanda pada bulan Oktober 2019 naik sebesar 2,09% dibandingkan jumlah kunjungan Wisman bulan September 2019, yaitu dari 20.719 kunjungan menjadi 21.152 kunjungan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari web kami. Terima kasih dan selamat membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.